so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Pengkajian yaitu berupa identitas klien. Yang pertama yaitu nama yaitu bayi Nyonya A, umur 0 hari, tempat tanggal lahir yaitu Pare 26 April 2021, agama Islam, tanggal masuk rumah sakit yaitu tanggal 26 April 2021, nomor RM 455127, diagnosa medis asfiksia berat, identitas keluarga yaitu nama ayah Bapak R, umur ayah 41 tahun, nama ibu Nyonya A dengan umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ayah yaitu guru, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Bedo Pare Kediri. Riwayat kesehatan yaitu keluarga ibu pasien mengatakan ibu pasien mengeluhkan ketuban pecah dini, kemudian ibu pasien dilarikan ke bidan dan ibu pasien dirujuk ke RSUD Malaya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Adapun alasan masuk rumah sakit yaitu keluarga pasien mengatakan pasien lahir tidak menangis disertai kebiruan, dan adapun keluhan utamanya yaitu keluarga pasien mengatakan pasien lahir tidak menangis dan tangisan dan gerak pasien lemah. Keluarga pasien juga mengeluhkan kuku dan bibir pasien berwarna kebiruan. Adapun untuk riwayat kesehatan sekarang yaitu keluarga pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Keadaan kesehatan saat ini yaitu ada 4. Yang pertama status nutrisi, di mana pasien mendapatkan intake oral susu formula dikarenakan ibu pasien masih dirawat di bangsal lain, dan keluarga pasien mengatakan pasien tidak mendapatkan ASI karena pasien dilakukan rawat inap terpisah. Yang kedua yaitu aktivitas istirahat, di mana pasien tampak banyak tidur dan tidak menangis. Dan yang ketiga yaitu ada perawatan kebersihan diri, di mana pasien terlihat kotor karena terkena darah postnatal dan tinta cap di telapak kaki. Dan yang keempat yaitu eliminasi, di mana keluarga pasien mengatakan pasien belum BAB dan BAK dan menggunakan popok kain. Baik, materi selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan umum. Yang pertama keadaan umum lemah, nadi 120 kali per menit, nafas 64 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, status gizi, berat badan lahir 3080 gram, panjang badan 49 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar lengan 10 cm. Refleks, bayi mempunyai refleks moro yang baik, refleks menggenggam ada menurun, dan refleks menghisap lemah, meringis atau menangis lemah ketika distimulasi. Inspeksi kepala tampak simetris, palpasi fontanel trabalunak dan tidak menonjol. Kemudian wajah, inspeksi wajah tampak simetris, tampak terlihat kotor, terkena darah dan terpasang oksigen headbox 7 liter per menit. Kemudian ada mata, inspeksi tampak discharge pada mata atau kotoran pada mata berlebih. Kemudian sklera tidak tampak ikterik. Selanjutnya adalah hidung, inspeksi lubang hidung tampak simetris, auskultasi tidak terdapat pernafasan cuping hidung. Inspeksi bentuk telinga tampak simetris, kartilago tampak normal, tidak tampak ada cairan abnormal, tampak terlihat kotor, terkena darah postpartum. Selanjutnya adalah mulut, inspeksi mulut tampak kotor, bibir tampak sianosis, tidak terdapat sumbing pada bibir. Selanjutnya adalah toraks, ada inspeksi, dada tampak simetris, tampak retraksi dada, pernafasan tampak kuat dan pernafasan tampak cepat. Kemudian ada auskultasi, terdengar bunyi tambahan atau ronghi. Kemudian selanjutnya ada abdomen. Di sini ada inspeksi, tidak tampak distensi abdomen. Ekstremitas atas, inspeksi tampak lengkap, tidak ada kelainan. Tampak sianosis, tampak kotor, terkena darah postpartum, dan gerakan tampak lemah. Nilai Apgar skor pada tonus otot 1. Palpasi akral teraba dingin. Kemudian ekstremitas bawah tampak lengkap, tidak ada kelainan. Tampak pucat, tampak kotor, terkena darah postpartum, dan gerakan tampak lemah. Tampak luka lecet pada kaki sebelah kiri, telapak kaki tampak kotor, terkena
Tinta cap, gerakan tampak lemah, CRT kembali lebih dari 3 detik, palpasi akral teraba dingin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin 12,1 gram. Yang kedua, leukosit 39.400 per mikroliter. Yang ketiga, hematokrit 37%. Selanjutnya ada golongan darah A, dan terakhir pemeriksaan glukosa yaitu 80 mg. Selanjutnya ada analisa data masalah keperawatan. Yang pertama, pola nafas tidak efektif. Data subjektifnya yaitu keluarga pasien mengatakan pasien lahir tidak menangis disertai kebiruan. Data objektif, penafasan 64 kali per menit, penafasan cepat atau apnea, terpasang oksigen headbox 7 liter per menit. Tampak retraksi dada, etiologinya yaitu pengembangan dada tidak optimal. Masalah yang kedua ada resiko cedera. Data subjektif, keluarga pasien mengatakan bayi menangis, merintih, dan gerakan kaki dan tangan melemah. Data objektif, pernafasan cepat atau apnea, nilai Apgar skor pada tonus otot 1, nilai Apgar skor menangis lemah 1. Etiologi, suplai darah ke paru menurun dan kerusakan otak. Selanjutnya yang ketiga ada masalah perfusi perifer tidak efektif. Data subjektif, keluarga pasien mengatakan bayinya bibirnya berwarna biru. Data objektif, CRT kembali lebih dari 3 detik, kukunya berwarna biru, hemoglobin 12,1 gram, kaki dan tangannya teraba dingin, ketidakmampuan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Materi selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan pengembangan dada tidak optimal. Diagnosa yang kedua, resiko cedera berhubungan dengan suplai darah ke paru menurun mengakibatkan kerusakan pada otak. Dan diagnosa yang terakhir yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya rencana tindakan. Nah, diagnosa pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan pengembangan dada yang tidak optimal. Nah, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, pola nafas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil resepsi rate normal dan pernapasan normal dan tidak adanya reaksi dada. Nah, intervensinya sendiri yang pertama monitor pola nafas dan untuk mengetahui adanya gangguan pada pola pernapasan. Yang kedua, monitor bunyi nafas tambahan untuk mengetahui apakah ada bunyi nafas tambahan. Dan yang ketiga, lakukan fisioterapi untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Dan yang keempat, lakukan penghisapan lendir kurang lebih 15 detik untuk memberikan rasa nyaman. Dan yang kelima, berikan oksigen untuk mengurangi rasa sesak. Dan diagnosa yang kedua, resiko cedera berhubungan dengan suplai darah ke paru menurun mengakibatkan kerusakan pada otak. Nah, tujuan dan kriteria hasilnya itu yaitu setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, resiko cedera menurun dengan kriteria hasil pernapasan normal, nilai tonus otot meningkat, dan nilai Apgar skor meningkat. Adapun intervensinya yang pertama, kaji tingkat kesadaran untuk mengetahui kondisi medis pasien. Yang kedua, kaji TTV pasien untuk mengetahui keadaan umum pasien. Dan yang ketiga, kaji keadaan umum pasien untuk mengetahui tingkat kesadaran. Dan yang keempat, kaji pola aktivitas pasien untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan bagi pemulihan. Nah, adapun diagnosa ketiga, perfusi prier tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Adapun tujuan dan kriteria hasil yang pertama, setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam, perfusi prier tidak efektif menurun dengan kriteria hasil CRT normal. Yang kedua, warna kulit pucat menurun. Ketiga, hemoglobin normal. Dan yang keempat, kaki dan tangan teraba hangat. Nah, adapun intervensinya monitor saturasi oksigen untuk mengetahui kadar oksigen. Dan yang kedua, monitor aritmia untuk mendeteksi gangguan ritme pada jantung.
1 implementasi. Yang pertama, monitor pola nafas pasien, hasil pasien tampak sesak. Kedua, monitor bunyi nafas tambahan, hasil terdengar bunyi nafas tambahan atau ronci. Yang ketiga, melakukan fisioterapi dada, hasil klien tampak kooperatif. Yang keempat, melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, hasil klien tampak nyaman. Kelima, memberikan oksigen, hasil pernafasan 35 kali per menit. Evaluasi subjektif, keluarga pasien mengatakan bayi sudah menangis kuat. Objektif, pernapasan 54 kali per menit. Pernapasan normal, tampak sudah tidak terpasang oksigen 7 liter per menit. Tampak sudah tidak ada retraksi dada. Analisis masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Diagnosa 2, implementasi. Pertama, mengkaji tingkat kesadaran pasien, hasil tingkat kesadaran komposmentis. Kedua, mengkaji tanda-tanda vital, hasil tekanan darah 60 mmHg, nadi 120 kali per menit, nafas 64 kali per menit, suhu 36,6 Celcius. Mengkaji keadaan umum pasien, hasil klien tampak lemah. Keempat, mengkaji pola aktivitas, hasil klien tampak lemah. Evaluasi subjektif, keluarga pasien mengatakan bayi sudah menangis kuat dan pergerakan kaki dan tangan juga kuat. Objektif, pernapasan normal, nadi Apgar skor normal, analisis masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Diagnosa 3, implementasi. Monitor saturasi oksigen, hasil SpO2 98. 2, monitor apakah ada aritmia atau tidak, hasil tidak terdapat aritmia. Evaluasi subjektif, keluarga pasien mengatakan bayi sudah pucat. Objektif, CRT normal, HB 13,5 G per DL. Analisis masalah teratasi, planning intervensi dihentikan.